Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sandi Wibowo dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akan menjelaskan tentang koneksi antar materi yang sudah dipelajari pada kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pertama tentang pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran yaitu bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran sendiri merupakan pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kemudian dari pendidikan sendiri menciptakan ruang supaya siswa bisa bertumbuh secara utuh dan juga bisa memuliakan dirinya dan juga orang lain, serta bisa menjadi siswa yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya selalu melakukan penilaian melihat dari sisi kognitif saja. Jadi hanya melihat dari hasil nilai berdasarkan evaluasi yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga ketuntasan materi yang lebih difokuskan, yang mana yang penting materi selesai dan tersampaikan. Kemudian juga KBM-nya selalu berpusat kepada guru, ya, sehingga siswa menjadikan sebagai objek pembelajaran dan transfer materi pembelajaran. Karena saya hanya peduli bahwa siswa sudah memahami pembelajaran yang diberikan atau tidak, karena hanya fokus pada pencapaian materi pembelajaran. Di mana ketuntasan pembelajaran tentunya hanya melihat dari sisi KKM saja. Yang mana dari sisi KKM tadi, siswa dikatakan tuntas kalau mencapai nilai minimal KKM. Dan juga setelah itu siswa juga diharapkan meneruskan, melanjutkan materi yang sudah dipelajari dan hanya memikirkan apakah tidak memikirkan apakah siswa tersebut bisa atau paham atau tidak. Dan juga saya selalu mengeluh kalau misalkan siswa tidak tuntas melakukan evaluasi. Kemudian di modul 1.1 ini tentunya saya mengetahui bahwa tidak hanya kognitif saja, tentunya banyak juga kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial dan budaya yang harus yang harus dilakukan, yang tentunya akan lebih tepat ketika semuanya dilaksanakan. Kemudian juga murid sebagai subjek pembelajaran ternyata di sini bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, di mana bisa bebas berekspresi, mengungkapkan pendapat dan berkreasi. Dan kita sebagai guru bisa bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Setelah mempelajari ini, tentunya bisa terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada siswa, dan juga setiap anak diciptakan dengan unik karena sesuai dengan kodrat yang dimiliki dan baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Hal yang dapat diterapkan di mana dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center. Kemudian juga murid bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Menerapkan pembelajaran abad 21. Konsep merdeka belajar sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun anak secara baik dan juga serta menjadikan teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan supaya bisa membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan juga zaman. Dengan demikian akan terjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.